Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Selamat datang di podcast Sahabat Membine, Perempuan Punya Cerita. Hari ini adalah episode spesial karena ini adalah spesial untuk Hari Bumi tahun 2022. Saya kedatangan tamu istimewa jauh-jauh dari Jakarta, kita culik ke sini untuk ngobrol-ngobrol. Nah, di sini ada Kak Gita dan Kak Judis. Apa kabar, Kak? Hai, baik. Sehat-sehat ya? Sehat ya. Bagaimana rasanya 3 hari di Palu? Senang. Senang. Ramai banget. Oh iya. Belum pernah ada merasakan gempa dan goncangan yang ada di ini ya. Sudah sih. Sudah lewat ya. Gempa rasa di situ. Habis makan kalendo. Iya, Kak Gita dan Kak Judis ini punya agenda yang luar biasa untuk teman-teman di Sulawesi Tengah dan khususnya di Kabupaten Sigi. Kita dengar saja nanti apa saja yang akan dilakukan teman-teman. Sebelumnya Kakak kita sudah dengarkan tentang LTKL itu. Nah, mungkin Kakak bisa jelaskan lagi soal apa itu sebenarnya LTKL. Ini nama-nama baru yang belum pernah kita dengar di sini. Silakan Kak Gita. Iya, halo semuanya. Kadang-kadang kayak LTKL suka dibilang LKTL. Oh iya. Salah ya. Tuker tapi biar gampang ingatnya bisa diingat aja. Melingkar, jadi duduk melingkar untuk bertemu gitu. Siapa yang bertemu? Yang bertemu adalah kabupaten. Oke. Kenapa kabupaten harus saling bertemu? Karena mereka mau mendorong pembangunan lestari. Iya. Apakah pembangunan lestari itu? Aduh, ini kayaknya 2 SKS ini ya. Iya. Sebenarnya pembangunan lestari itu adalah gimana caranya kita menyeimbangkan antara menjaga lingkungan dengan menyejahterakan masyarakat. Nah, si filosofi pembangunan ini itu diusung sama beberapa kabupaten yang tergabung di dalam asosiasi kami. Jadi Lingkar Temu Kabupaten Lestari itu sebenarnya bukan punya aku, tapi punya kabupaten-kabupaten keren. Iya. Salah satunya adalah Kabupaten Sigi. Wah, ini kita bangga nih karena di Sulawesi Tengah ada satu kabupaten yang jadi anggota LTKL. Tepuk tangan dulu buat Sigi. Nah, Sigi ini mau buat apa nih Kak? Kegiatan-kegiatan ke depan untuk di Kabupaten Sigi? Jadi Sigi itu bukan cuma anggota, tapi Sigi itu pendiri sebetulnya. Wow, jadi luar inisiator biasa, dulu waktu dari awal banget gimana sih caranya memecahkan misteri tadi gitu. Sigi kan punya luasan hutan yang besar sekali, kebanyakan juga wilayah lindung gitu kan Kak. Nah, tapi Sigi juga kesulitan untuk memastikan bahwa dari hutan yang luas itu teman-teman masyarakat yang ada di sana, anak-anak mudanya gitu tertarik untuk tetap di situ dan berkarya karena alternatif pendapatan kayaknya itu aja gitu. Tugasnya kami di sekretariat adalah membantu kabupaten seperti Sigi untuk menjawab permasalahan itu. Jadi kayak memperlihatkan kalau ada sih sebetulnya alternatif untuk model pembangunan yang nggak itu aja. Nggak harus selalu kalau mikir-mikir industri besar tuh berarti tambang gitu, ekstraktif gitu, atau harus perkebunan besar, nggak selalu harus seperti itu. Tapi bisa juga memanfaatkan hasil hutan bukan kayu, bisa juga memanfaatkan komoditas-komoditas strategis yang dikelola secara lestari. Hal-hal seperti itu yang kita coba kerjakan bareng sama Sigi. Nah, cuma Sigi juga hebat nih. Jadi dengan atau tanpa LTKL, Sigi itu sudah cukup visioner menurutku. Dari mulai Pak Bupati yang secara konsisten memang sudah mempraktekkan cara pembangunan yang seperti tadi itu. Dia juga secara peraturan sudah menyatakan kalau dia tidak tertarik dengan investasi yang sifatnya ekstraktif misalnya. Ya, kita biasa dengar ada namanya Sigi Hijau ya. Betul. Di Kabupaten Sigi. Nah itu dia satu-satunya gitu ya waktu tergabung di LTKL 2018 dia sudah punya peraturan daerah yang mengangkat si visi Sigi Hijau itu. Visi Sigi Hijau ini juga aku terharu sih Kak. Jadi dibikinnya tuh iya maksudnya karena serius banget gitu. Jadi waktu itu aku 4 hari sebelum aku pulang tuh pas likuifaksi kan Kak. Nah, aku tuh dikirimin foto-foto pembahasan Perda Sigi Hijau ini dan mereka melakukannya di Bifak. Jadi betul-betul proses tata kelola itu tetap berjalan bahkan pada saat pemulihan gitu pasca bencana, dan itu nomor 1 gitu di anggota LTKL Sigi doang. Nah, cuma kan kalau ditanya mau bikin apa nih? Nah, sekarang saatnya adalah menjawab kalau sudah ada perdanya terus mau diapain. Jadi
setelah udah 2 tahun ini baru sekarang Sigi bilang oke, teman-teman sekretariat kami udah siap nih untuk jalan lagi. Kami udah mau mengimplementasikan si Sigi ini. Makanya kita kesini untuk mencari tahu kembali Sigi tuh kalau mau menggerakkan si perdanya kira-kira dia mau bikin apa, terus dia katanya mau bikin gugus tugas. Nah harapannya ini bukan cuma miliknya pemerintah tapi miliknya teman-teman juga. Jadi berarti multi pihak ya. Benar, harus bareng-bareng. Nah ini bayangkan teman-teman, 4 hari sebelum likuifaksi penyusunan perda tersebut, dan setelah itu 2 tahun ya pasca bencana ternyata Sigi berusaha bangkit dan pulih, dan sekarang siap waktunya buat bisa berkolaborasi dan menggerakkan perda Sigi Hijau tersebut. Betul. Nah kira-kira strateginya gimana nih Kak untuk 2 tahun ke depan? Barangkali Kak Juris ini bisa bagikan dalam 2 tahun ke depan ini LTKL dengan Sigi yang sudah punya perda hijau itu mau ngapain ke depan? Jadi kalau saya bantuin Kak Gita gitu ya untuk membantu engaging, melibatkan teman-teman anak muda gitu ya. Wah, generasi mudanya. Yes. Kenapa? Karena tadi kabupaten-kabupaten untuk menuju kelestarian punya visi pembangunan lestari nggak akan tercapai kalau anak muda juga tidak paham dan tidak ikut serta berpartisipasi betul sekali dalam pembangunan. Nah, ya. begitu juga dengan Sigi Hijau Kak. Jadi Sigi Hijau ini teman-teman anak muda juga harus paham dan harus mau terlibat gitu. Gimana cara terlibatnya? Yang paling mudah nih, teman-teman anak muda itu kan kalau saya main ke kampus, ke komunitas itu ya, yang dibahas apa sih? Lapangan pekerjaan gitu. Wow, Nah, itu teman-teman tuh bisa sebetulnya berpartisipasi dalam pembangunan kelestarian gitu ya. Itu paling mudah adalah terjun ke pekerjaan-pekerjaan yang mendukung kelestarian, yang ramah lingkungan. Nah, bagaimana itu Kak? Saya juga baru dengar nih konsepnya ini menarik. ini. Nah, jadi teman-teman kami di unit saya namanya Generasi Lestari, bagian dari Lingkar Temu Kabupaten Lestari gitu ya. Itu punya program kampanye namanya Jobs for Nature gitu ya. Jobs for Nature. Jobs for Nature. Jadi Jobs for Nature ini mengajak teman-teman untuk memilih jalur karir gitu ya, yang dengan cara mensejahterakan sesama, mensejahterakan dirinya, dan tetap menjaga alam gitu. Jadi mensejahterakan sesama, mensejahterakan diri, dan juga menjaga alam. Betul, karena kan anak muda zaman sekarang itu pasti kayak, wah ini kalau saya juga nggak sejahtera, gimana saya bisa menolong yang lain? Betul. Gimana saya bisa harus doi gitu ya? Doi lestari. Nah, gimana saya bisa membantu yang lain gitu ya? Itu juga penting. Nah, kebetulan gitu ya, kabupaten juga harus memberikan outlet gitu ya, gimana anak muda bisa berpartisipasi gitu. Nah, jadi kami fokusnya di situ. Kami fokusnya ngasih tahu anak-anak muda gimana narasi pembangunan lestari seperti apa, membuat mereka mau bergotong royong multi pihak tadi seperti kata Kak Fira gitu ya, dengan pemerintah, dengan sektor swasta, dengan akademisi, dengan media, dengan semuanya gitu ya, dan mau ambil partisipasi aktif gitu. Aktif itu gimana? Misalkan yang suka bikin bisnis entrepreneur bisa bikin UMKM yang lestari. Suka dengan perencanaan publik bisa bergabung dengan divisi perencanaan gitu, masuk jadi ASN, bikin peraturan yang lebih bagus gitu, jadi Sigi Hijau dipastikan terlaksana gitu. Atau suka dengan industri-industri yang lain gitu ya, bahkan kalau perlu perspektif kelestariannya itu dibawa sehingga tadi industri yang masih brown, ekstraktif itu bisa bergeser jadi lebih hijau. Nah, kira-kira ini pekerjaan di SM ini udah Jobs for Nature ya, dah. Ini dah harus kita harus utamakan ini di Coordinator. Sudah banget. Gitu. Nah, kira-kira tadi kan Kakak bilang kalau nanti ke depan akan berkolaborasi dengan multi pihak. Nah, kira-kira gimana nih caranya kalau misalnya ada teman-teman yang lain yang pengen gabung? Karena kan LTKL ini baru, kemudian juga dari semua kabupaten yang ada di Sulawesi Tengah juga cukup terinspirasi dengan adanya Perda Sigi Hijau. Tapi kita ini nggak tahu mau gimana caranya untuk action bersama ini, Kak. Nah, kira-kira gimana nih caranya, Kak? Nanti. Jadi mungkin kalau aku yang paling simple adalah biasanya nih LTKL pengen banget kenal dulu sama teman-teman yang ada di kabupaten manapun gitu ya, yang dimana mereka adalah anggota kita. Jadi step pertama biasanya cara untuk kenalan adalah pada umumnya semua kabupaten LTKL tuh akan punya festival, Kak. Kan kadang-kadang kita suka mikir ya festival senang-senang doang gitu. Betul. Ya pastinya harus senang gitu ya, tapi di kesenangan itulah kita bisa berteman dan memperluas jaringan kita. Jadi yang paling dekat dan bisa bareng-bareng nih sama semua teman-teman itu adalah rencananya tahun depan kita bakal siap-siap untuk festival kabupaten atau festival lestari nih. Biar festival lestari. Tunggu ya, 2023
Festival Lestari. 2023. Itu bagaimana Kak kegiatannya? Ada apa aja? Terserah sama teman-teman kayak gitu ya. Tapi benar, jadi Iya. pada intinya itu adalah wadah untuk menampung kreativitas dan identitas dari semua kabupaten yang menjadi host. Ya. Kalau ditanya kapan, terserah. mau ada apa aja, terserah. Tapi yang penting ada 3 benang merahnya biasanya. Yang nomor 1 adalah itu harus sejalan dengan prinsip tadi gitu ya. Kita membuktikan bahwa kalau kita bisa menjaga lingkungan sambil menyejahterakan masyarakat dengan cara apapun, bisa dengan dari inovasinya, bisa dari peluang usahanya, bisa dari juga kebijakan dan peraturannya, gitu, bisa jadi perencanaannya, bisa jadi dari apapun. Ya. Tapi prinsipnya di situ. Yang nomor 2, biasanya kita juga pengen menerjemahkan dari sisi prinsip tersebut itu ke tata cara kita mengelola eventnya. Ya, Jadi ya. gimana cara eventnya bebas botol plastik misalnya, Nah, gimana caranya Ya. dari sisi pelaksanaan festival itu kita suka tantangin nih sama teman-teman gitu. Ya. Gimana caranya bikin dekorasi yang betul-betul tidak ada yang sekali pakai saja, tapi semuanya bisa dipakai berulang kali. Kalau mau dari bambu misalnya nggak apa pakai bambu dulu sekarang, tapi nanti bambunya bisa dipakai untuk hal yang lain. Ya. Kalau mau bikin dekorasi dari hal-hal yang bahkan bisa dibawa ke rumah untuk dipakai gitu dan lain-lain itu nggak masalah banget. Dan yang ketiga, dan ini yang paling menurut aku membuktikan gitu ya, kalau sebetulnya daerah tuh bisa. Gimana caranya perputaran uang yang ada di dalam festival tersebut itu betul-betul di dalam. Jadi cari vendor semua itu adalah hasil Orang dari lokal orang ya. lokal. Gimana Betul. caranya semua yang menyediakan jasa itu adalah orang lokalnya juga. Dan di situ biasanya teman-teman akan menyadari sendiri, oh ternyata kita bisa ya. Semuanya dari Sigi, semuanya dari Sulawesi Tengah itu bisa. Karena udah kejadian di Siak kejadian kayak gitu, di Sintang kejadian kayak gitu. Kemarin Gorontalo Bone Balongo juga bisa. Dan itu kuncinya seperti Kak Juris bilang tadi, Ya. yang menggerakkan itu harus anak-anak muda sebenarnya. Anak muda adalah kunci Betul, ya. anak muda adalah Iya. kunci. Nah, ini kayaknya konsepnya menarik karena biasa kalau orang buat festival itu konsepnya sudah ada. Nah, ini justru kita yang membuat Iya. ini terserah kreativitas dari anak-anak muda seperti apa yang dirasa dibutuhkan karena yang paling tahu apa yang dibutuhkan itu adalah anak muda itu sendiri. Betul. Jadi LTKL datang sebagai perangkai Perangkai, gotong royong ya Betul dari segala sekali. multi pihak, ini luar biasa. Nah, biasa kan kita dengar festival lestari bagaimana apa saja kegiatannya, tapi ternyata ini dari kita sendiri yang mau berinisiatif. Jadi LTKL datang untuk merangkai semua ide, kreativitas, gotong royong dengan prinsip-prinsip yang sudah dibilang tadi. Betul. Melestarikan lingkungan, mensejahterakan rakyat. Gimana Betul. Kak? Balik ya. Lingkungan terjaga, Masyarakat sejahtera. Lingkungan terjaga, masyarakat terjaga. itu tagline-nya LTKL ya. Ya, Ya, betul. Nah, LTKL ini sendiri kan sudah jalan kurang lebih 2 tahun ya, Kak? Sebenarnya sudah, kalau dari sisi terbentuk dia deklarasi pertama 2017, tapi si Oke. konsep yang ekonomi lestari ini di mana kita fokus utamanya memang gimana caranya semua kabupaten tuh punya ini ya hilirisasi Hilirisasi. basis Oke, alam gitu. ya. Jadi benar-benar lebih spesifik lagi supaya konkret gitu, itu mulainya 2020. Oke, berarti 2020 ini jalan. Visinya Kurang nih lebih udah ya. mulai kebentuk Iya, gitu ya, dan harapannya bisa diimplementasiin gitu sih. Berarti ini visinya sampai di tahun 2030. 2030. Nah, iya, jadi sebetulnya LTKL bener banget Kak Vira, 2021 kemarin LTKL udah punya namanya deklarasi 2030. Ya. Nah, harusnya LTKL nih kan kita ngikutin kayak startup gitu ya. Oke. Begitu Jadi, terbentuk kita harus langsung berpikir exit strateginya gimana Oh. gitu kan. Ya. Waktu para pendiri membentuk LTKL, mereka udah memutuskan 2030 tuh harusnya sudah tidak dibutuhkan lagi, sehingga mereka bisa langsung terintegrasi ke dalam asosiasi pemerintah kabupaten seluruh Indonesia atau Oke. APKASI. Jadi melebur kembali karena Ya. emang awalnya para kabupaten pendiri LTKL tuh anggota APKASI juga. Kenapa itu ditargetkan seperti itu? Karena asumsinya Sigi gitu ya sudah berhasil membuktikan ternyata bisa jadi kabupaten hijau, ternyata bisa, dan ini menguntungkan. Ya. Caranya seperti ini, ada resepnya. Kemudian mitra-mitranya ada seperti banyak banget nih, termasuk kayak SM gitu kan. Iya. Sangat strategis. Strategis. Nah, itu Nah. semua bisa diadopsi bukan hanya oleh 9 kabupaten anggota LTKL, karena emang dibatasi nih Kak, supaya nggak jadi arisan ya, kumpul-kumpul betul. doang, tapi bisa lebih serius. Iya. Tapi bisa diamini oleh 416 kabupaten seluruh Indonesia bahwa pembangunan hijau itu mungkin, pembangunan lestari itu mungkin. Berarti
dari sampai tahun sekarang sampai 2030 ini kerja keras ya. Jadi makanya butuh gotong royong nih dan semua harus dibantu, ya, gitu harus ya. dibantu dan semuanya nih. Makanya ini kita undang datang ke sini supaya bisa banyak merangkai gotong royong dari teman-teman yang lain untuk bisa bergabung dan mensukseskan bersama. Nah, tadi sudah dibilang ada generasi lestari, kemudian ada festival lestari. Nah, mungkin ada kegiatan-kegiatan lain Kak yang dibuat Ada. ini ya. Jadi spesifik untuk teman-teman yang masih muda nih ya, pendengarnya podcast Sekolah Membina gitu ya. Jadi kami punya beberapa program yang menarik buat generasi muda gitu ya. Wah, itu apa saja? Yang pertama gitu ya, jadi di Generasi Lestari itu kita setiap tahun akan bikin Akademi Generasi Lestari. Jadi, Akademi Generasi Generasi Lestari. Ini adalah bootcamp pelatihan gitu ya. Wow. Tapi tahun ini pelatihannya spesial. Nanti teman-teman bisa mendaftar. Ya. Kemudian teman-teman akan dapat pelatihan selama 1 bulan. Kemudian selama 2 bulan berikutnya, jadi total 3 bulan, teman-teman akan dipasangkan dengan UMKM yang juga dikurasi sama teman-teman di unit bisnis lestari dan UMKM lestari. Wah, biro Betul. jodoh nih ya. Biro berarti jodoh. ya. Saya mau coba. Mempertemukan antara anak muda yang sudah dilatih dengan UMKM yang sudah dikurasi Betul. supaya mereka itu punya tempat di mana bisa mengimplementasikan Betul. ilmunya. Jadi kami Menarik berharap nih ya. anak muda bisa jadi akselerator UMKM di lokal. Wow, Bahkan iya, mungkin iya. menemukan jodoh pekerjaannya di situ. Iya. Nah, nggak harus dia pergi ke Jakarta atau ke kota besar lain, tapi bisa membesarkan Sigi dari Sulawesi Tengah dengan berkolaborasi dengan UMKM. Itu yang pertama. Ya. Nah, Tuh, yang kedua Yang gitu ya. kedua. Tadi kan kita ngomongin soal Jobs for Nature ya. Ya. Kami punya rangkaian Opportunity Fair gitu. Nah, Opportunity ini fair. nah, kita mau memasyarakatkan lagi Jobs for Nature. Jadi kita pengen bikin macam-macam nih, mulai dari webinar gitu ya, skill share, career coaching gitu ya, self development dan lain sebagainya gitu. Tapi kita akan fokus di 5 isu utama. Oke. Yang pertama nih soal ketahanan bencana. Nah, ini Karena pas-pas nih teman-teman ya. Sigi dan Sulawesi Iya. adalah championnya ketahanan bencana di Betul Indonesia sekali. gitu ya. Tangguh Nah, bencana. tangguh. Yang kedua adalah UMKM dan komunitas lestari gitu ya. Oke. Karena dari kemarin tuh kita ngomongin Sigi Sulawesi Tengah tuh kayak banyak banget komoditasnya gitu. Kayak apa? Kokoa lah, coklat lah, kopi lah, kelor lah, segala macam gitu. Dan itu butuh dikelola sama anak muda gitu ya. Betul. Yang ketiga soal energi terbarukan. Oke. Nah, energi terbarukan ini juga hal yang penting dan seksi ya. Anak muda biasanya suka gitu. Ya. Yang keempat, penting banget nih kalau tadi kata Mbak Gita, adanya Sigi Hijau itu karena adanya perencanaan yang baik dan mengeluarkan kebijakan publik yang baik. Ya. Jadi teman-teman kita ajak untuk ngomongin perencanaan dan kebijakan publik. Wow, Nah, itu jadi tuh. kalau teman-teman sekarang sering sebel gitu ya, kenapa sih Iya. banjir tata kelolanya jelek gitu segala macam gitu. Kenapa nggak kalian masuk jadi ASN? Bikinlah peraturan yang bagus. Nah, Iya, kami betul, akan ya. bisa bantu gitu. Dan yang terakhir adalah isunya adalah aku lupa satunya apa ya? Ada 4 nih. Ayo satu lagi. Satunya Iya. ada yang sehari-hari sampai lupa karena sehari-hari ya. Itu pangan dan pertanian. Oke. Nah, ini penting pangan dan pertanian itu. Nah, nanti setelah rangkaian acara-acara ini teman-teman boleh bebas mendaftar gitu ya. Boleh yang masih mahasiswa, boleh yang masih sekolah vokasi juga boleh gitu ya. Atau komunitas. Ya. Nanti puncaknya di bulan September kita akan ada Opportunity Fair Festival. Jadi Oke. seperti job fair, tapi ini nggak cuma pekerjaan aja Kak, tapi ada lowongan pekerjaan, lowongan riset, lowongan internship gitu ya. Itu Dan dia. siapa tahu juga ada lowongan beasiswa karena Nah, kebetulan itu. LTKL Ya. tuh punya mitra banyak banget, total mitra utama 24 ya. Ya. Dan yang berkolaborasi macam-macam organisasi mungkin 72 lebih gitu. Ada yang universitas, lembaga riset, perusahaan, asosiasi lainnya gitu ya. NGO, sekolah pembina mungkin habis ini mau buka lowongan internship buat mahasiswa di Palu itu boleh banget. Jadi nanti teman-teman akan dapat opportunity itu gitu. Luar biasa Menarik ya. kan tawaran-tawarannya. Ini selain perangkai gotong royong, ini juga macomblang ya. Iya. Ditemukan dari berbagai macam pihak. Ini saya sampai hafal nih produknya. Produknya. Pertama itu tentang isu kebencanaan. Yes. Kedua UMKM. Betul. Ketiga Ayo. energi terbarukan. Ya. Betul. Yang keempat ketahanan pangan. Ada Iya, ketukar betul, kayaknya. betul, betul. Yang kelima Satu lagi. Apa nggak yang kelima Kak? Perencanaan. Oke, Ya. itu dia. Ini soalnya susah ini Iya. ya, soal perencanaan dan analisis kebijakan. Iya. Nah, itu berarti ada 5 ini. Ini saya sudah hafal ini Iya. program FTKL. Ya. Cocok memang jadi partner utama ini. Ini ya. Oke, luar biasa sekali ya teman-teman, ini banyak sekali program yang akan dilakukan. Jadi
intinya LTKL datang ke Sigi, ke Sulawesi Tengah ini untuk bermitra dengan multi pihak, dengan semua kawan-kawan yang di sini. Ini mau buat apa ini? Jadi bukan bawa ide, ya, bukan bawa program, tapi merangkai semua ide yang ada yang mengutamakan kelokalan kita dari anak muda. Nah, harapannya ke depan nih kan ini LTKL punya banyak banyak anggota ya, Kak. Nah, kenapa Sigi nih terakhir ya jadi prioritas ya dari 9 ini, dari 9 anggota dan jadi tugas utama di 2 tahun ke depan ini. Sebenarnya kalau untuk kenapa Sigi, mungkin tanyanya ke Sigi ya, karena kan mereka yang bikin ya. Oke. Sebenarnya apa yang perlu teman-teman bangga gitu sebetulnya. LTKL itu inisiatif nggak ada yang nyuruh gitu. Maksudnya itu kabupaten-kabupaten pada bikin. Saya juga nggak tahu kenapa gitu kan. Terus tiba-tiba kita diminta untuk jadi sekretariat gitu. Tapi ini tuh harus diacungin jempol sih, karena menurutku dan buat aku ini kesempatan yang waktu itu tuh wah pokoknya aku harus kerjain gitu. Karena untuk pertama kalinya pemerintah kabupaten membuka ruang ya secara proaktif untuk nyari kayak saya tuh gak bisa kerja sendirian, saya harus dibantuin sama banyak pihak, boleh nggak sekarang kita buka jaringan dan kami siap untuk fasilitasi kerjasama sama banyak pihak. Intinya seperti itu. Jadi semangat itu juga yang menurut kita gitu ya, kenapa Sigi kayaknya sih bakal jadi salah satu kabupaten yang berhasil maju dengan kencang nih. Bahwa bahkan di tengah-tengah bencana juga waktu itu dia tetap, saya tuh sampai suka gimana ya, aku tuh kayak ini gimana sih kok Sigi tetap paling rajin waktu zaman bencana gitu dibanding yang lain. Alhamdulillahnya gara-gara kerajinan Sigi ini dia jadi inspirasi loh buat kabupaten-kabupaten yang lain untuk ikut ngejar, karena kita selalu kayak posting gitu kan di grup, waduh ini lagi ngerjain perda sampai di tenda gini segala macam. Itu bikin yang lain lebih termotivasi juga. Dan kayak harapan kedepannya tuh simple Kak sebetulnya, bahwa agenda Sigi Hijau itu menjadi agenda semua, karena sudah jelas ini bukan asosiasi bupati, ini bukan asosiasi wakil bupati, ini bukan asosiasi pemerintah kabupatennya saja, ini asosiasi kabupaten. Artinya semua memangku kepentingan di dalam kabupaten merasa kalau Sigi Hijau ini punyanya kita bareng-bareng, dan ini sesuatu yang harus kita jaga bareng-bareng. Kita semua harus berkontribusi kepada Sigi Hijau bareng-bareng, dan ini tuh nggak terkait sama siklus politik gitu loh Kak. Karena ini benar-benar visi yang jalan terus gitu, karena itu emang jangka panjang buat Sigi. Jadi harapannya bisa terlaksana seperti itu, dan kalau bisa mempengaruhi juga kabupaten-kabupaten yang lain yang ada di Sulawesi Tengah. Amin. Gitu, ya, supaya provinsinya nih nanti jadi provinsi lestari, provinsi hijau yang memang tadi menjaga lingkungan, menyejahterakan masyarakat secara paralel. Gitu sih. Jadi LTKL kesini disuruh oleh Sigi ya. Disuruh oleh Sigi untuk datang ke sini bantu ya, karena 2 tahun ini betul-betul kita dalam situasi bangkit ya, pulih, dan sekarang mungkin sudah bisa berdiri dan kita perkuat lagi dengan semangat yang ada teman-teman. Nah, terakhir nih Kak, apa harapan dari Kakak ya untuk sebagai teman-teman yang merangkai generasi lestari ini? Kira-kira ke depan supaya kita bisa lebih strategis ini apa yang akan kita buat bareng-bareng? Ini menarik ya. Jadi teman-teman tadi udah dengar dari Mbak Gita ya, bahwa kabupatennya udah sekeren itu punya planning dan lain sebagainya. Provinsi juga mendukung gitu. Sekarang tinggal siapa lagi kalau bukan teman-teman generasi muda ya. Jadi kalau kalian merasa bahwa kalian pengen memperbaiki dan memajukan daerah kalian, dapat duit untuk kalian sambil dapat value menjaga alam dan mensejahterakan sesama, ayo gabung gitu ya. Tadi teman-teman saya ajak teman-teman bisa mulai dari yang paling gampang nih, follow Kabupaten Lestari sama Generasi Lestari di Instagram. Dari situ teman-teman akan dapat informasinya. Terus kalau teman-teman baik perorangan atau mengajak komunitasnya untuk gabung, bisa hubungi kami lewat Instagram gitu ya. Jadi nanti kita akan gotong royong bareng-bareng. Tadi kata Mbak Gita, masih ada kesempatan untuk kita mau bikin festival apa. Jadi kalau sudah punya program bisa dibarengin programnya, kita bikin latihan program. Atau mau bikin program baru, atau mau minta dibikin pelatihan, boleh juga, nanti kami bantu gitu ya. Sama yang paling akhir adalah kita pengen teman-teman mulai berpikir bahwa oh iya, ini adalah masa depan saya, ini adalah masa depan keluarga yang saya sayangi, ini adalah masa depan tanah air saya yang saya cintai, wilayah kelahiran saya. Ayo kita bantu. Paling gampang dengan cara mulai dari pilihan pekerjaan yang pengen teman-teman pilih gitu ya. Jadi silahkan pilih yang jobs for nature gitu. Job for nature. Jadi pekerjaan yang akan mendukung kesejahteraan masyarakat dan juga menjaga lingkungan ya. Kesejahteraan diri yang sendiri yang paling penting. Iya. Tujuan tuh ya. Harus ya, kita membantu orang harus dari diri sendiri dulu. Nah, biasanya orang bilang kan
logika tanpa logistik Iya. pasti anarkis kan ya. Ada logistik. Jadi tuh harus self care dulu, kemudian kita Betul. bisa membantu yang lain. Sepakat. Luar biasa konsepnya. Nah, jadi teman-teman yang kalau mau penasaran tentang apa sih sebenarnya LTKL dan apa generasi lingkungan bisa Generasi follow. lestari. Oh sorry, gara-gara lingkungan. Generasi lestari bisa follow Instagramnya ya. Jangan lupa nanti di sana banyak informasi. Dan ini nih, Macombrangnya yang bilang sendiri nih, kalau teman-teman punya program yang inline ya Ya. dengan kegiatan-kegiatan kita, karena ini masih mau dirangkai soal konsep festivalnya seperti apa. Silakan teman-teman bisa berkolaborasi dan bisa menghubungi kontak di Generasi Lestari ya. Kalau susah nanti Langsung DM. tanya langsung. Iya. Ya. Boleh lewat Tanya sekolah ke Pembina juga ya. Vira di sekolah Pembina gitu Nah, ya. boleh tanya-tanya juga di Atau sekolah datang ke Pembina. Jalan Mangga. Datang ke kantor kami. Nah, ini juga bisa membuat kesempatan dan silaturahmi kita ya, karena anak muda harus berkolaborasi supaya gerakannya lebih banyak dan lebih besar ya, dan kita bisa merangkai gotong royong bersama. Amin. Terima kasih. Luar biasa sekali ya. Kalau ditanya soal Pembina udah jobs for nature atau belum? Ya, Sudah. tuh, ya. sudah hafal ya. Oke. Iya. Dengan cara bikin podcast ini pun mau nyebarluaskan narasi Betul kelestarian. sekali ya. Jadi memang karena kami merasa bahwa ide ini perlu kita sebarluaskan, maka ini kita perlu buat dan kita dokumentasikan supaya teman-teman lain yang tidak sempat ngobrol, ketemu langsung bisa nonton podcast ini dan bisa tahu gimana cara menghubunginya, karena kekuatan kita adalah di gotong royong. Setuju. Terima Mari kasih gotong banyak ya. royong. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah menonton podcast kita. Sampai ketemu. Saya Vira, ada tamu kami, Agita, Dan saya Kak Juris. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Sahabat Membina, perempuan Punya cerita. Yeay.